warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Irma Mardiana. Aku lahir di salah satu provinsi di Sumatera, yaitu Jambi. Dan saat ini aku sedang melanjutkan pendidikanku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan program studi pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan Islam. Yang kita akan bahas yakni gangguan apa saja yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Yakni diantaranya ada perang yang diikuti dan yang tidak diikuti oleh Nabi, ada perang Badar, ada perang Uhud, perang Kondak, juga perjanjian Hudaybiyah. Perkembangan umat Islam yang cukup luar biasa membuat kaum kafir Quraisy semakin tidak senang, sehingga mereka menyusun strategi untuk dapat menghancurkan umat Islam. Hal ini terdengar oleh Nabi sehingga beliau menyusun kekuatan pula walaupun jumlahnya tidak sebanding. Kekuatan tersebut semata-mata hanya bertujuan untuk mempertahankan diri dengan berlandaskan pada Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 39 yang artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Surah Al-Hajj ayat 39 ini bukan berarti Islam menganjurkan untuk berperang, melainkan hanya untuk mempertahankan diri dan mempertahankan Islam dari serangan serta gangguan dari kaum kafir Quraisy. Karena berperang sesungguhnya sangatlah bertentangan dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat untuk alam semesta. Selanjutnya, para ahli Islam mengatakan bahwa keikutsertaan Nabi berperang melawan kaum kafir Quraisy ini sebanyak 27 kali dan yang sampai pada perang tanding sebanyak 9 kali. Peperangan besar yang diikuti Nabi yaitu perang Badar, perang Kondak, perang Mu'tah, perang Hunain, perang Tabuk, dan perang Wedan. Peperangan yang diikuti oleh Nabi ini disebut dengan Ghazwah, sedangkan peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi disebut Sariyah. Baik, selanjutnya akan kita bahas mengenai sejarah dari perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah dan bertepatan pula dengan tanggal 8 Januari tahun 623 Masehi. Peperangan ini terjadi di tempat sumber air milik Badar. Itulah mengapa peperangan ini dinamakan dengan Perang Badar. Pada Perang Badar ini, pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 300-an pasukan, kemudian dengan 70 unta dan 2 kuda. Sedangkan kaum kafir Quraisy ini jumlahnya lebih besar dari kaum muslimin gitu ya. Ada 1000 orang pasukan, kemudian ada 700 unta dan ada 300 kuda. Pasti teman-teman semua mempertanyakan apa sih yang menjadi penyebab utama perang Badar ini bisa terjadi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kejahatan, perampokan, serta pencurian yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Hal ini merupakan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di perbatasan Mekah dan Madinah dengan tujuan menghancurkan kaum muslimin. Yang kedua yakni persekutuan kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kaum kafir Quraisy untuk menghancurkan Islam. Yang ketiga yakni iri hati dan kecemburuan serta dendam karena perkembangan Islam yang sangat pesat
membuat kaum kafir terbakar untuk menghancurkan Islam. Sudah menjadi tradisi di tanah Arab, jikalau ingin berperang maka diawali dengan perang tanding, kemudian berlanjut dengan perang massal. Pada perang tanding, kaum muslimin diwakili oleh Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib dan 2 rekannya, sedangkan dari pihak kaum kafir Quraisy diwakili oleh Syaibah, Utbah, dan Walid ibnu Utbah. Ketiga perwakilan dari kaum kafir ini dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh perwakilan dari kaum muslimin. Kemudian dengan perang tanding yang sudah dimenangkan oleh kaum muslimin, maka berlanjut dengan perang massal. Ternyata pada perang massal ini pun dimenangkan dengan gemilang oleh kaum muslimin yang jumlahnya bahkan jauh lebih sedikit daripada kaum kafir. Peperangan selanjutnya yang akan kita bahas yakni perang Uhud. Waktu terjadinya perang Uhud ini yaitu 7 Syawal tahun 3 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Maret tahun 625 Masehi. Kemudian tempat terjadinya perang Uhud ini yaitu di sekitaran kawasan Bukit Uhud. Itulah mengapa perang ini dinamakan demikian. Pada peperangan kali ini, kaum muslimin mengirimkan sebanyak 1.000 orang pasukan infanteri dan 2 diantaranya yaitu kavaleri berkuda. Sedangkan kaum kafir Quraisy mengirimkan sebanyak 3.000 orang pasukan infanteri bertameng dan 200 diantaranya yakni pasukan kavaleri berkuda. Sebelumnya, dalam menghadapi serangan dari kaum kafir, semulanya Nabi memilih untuk tetap tinggal di kota Madinah. Akan tetapi setelah dimusyawarahkan dengan para sahabat dan dipertimbangkan segala akibat yang akan diterima, maka Nabi Muhammad memutuskan untuk berangkat menjemput musuh dengan kekuatan 1.000 pasukan. Akan tetapi pada pertengahan jalan ada 300 pasukan yang membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay yang ternyata yaitu mereka adalah orang-orang yang munafik. Maka tinggal tersisalah 700 orang pasukan. Baiknya yaitu sebab-sebab terjadinya perang Uhud yakni yang pertama yakni kekalahan kaum kafir Quraisy pada perang Badar yang lalu, memunculkan niat kuat untuk kembali melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Yang kedua yaitu perkembangan dakwah Islam yang cukup pesat, kemudian membuat kaum kafir ini tertantang. Yang ketiga yaitu munculnya Nabi Muhammad sebagai penguasa yang berasal dari Bani Hashim, kemudian membangkitkan kebencian dari Bani Umayyah, sehingga dalam perang Uhud Bani Umayyah ini memimpinnya. Perlu kita ketahui pada perang Uhud ini terdapat 2 orang relawan wanita, yaitu Aisyah sendiri, istri dari Nabi Muhammad, dan putri tercinta yaitu Fatimah Az-Zahra. Tugas mereka di sini yaitu membantu merawat jika ada yang terluka, kemudian mempersiapkan makanan dan minuman untuk para prajurit. Pada awalnya Nabi memiliki strategi yaitu memerintahkan 10 orang pemanah untuk mengambil posisi di Bukit Ainain. Selanjutnya diinstruksikan untuk tidak meninggalkan pos penjagaan sebelum ada perintah. Kemudian perang dilanjutkan di Bukit Uhud, yaitu sebuah pegunungan yang terletak di sebelah utara Madinah.
pada tahap awal peperangan hampir dimenangkan oleh kaum muslimin. Akan tetapi pasukan pemanah yang ditugaskan untuk menjaga pos di Bukit Ainain ini terkecoh dengan mundurnya kaum kafir, sehingga mereka turun untuk mengambil harta rampasan. Mereka melanggar perintah dari Rasul untuk tidak meninggalkan bukit sebelum ada perintah. Kemudian melihat kejadian ini, naluri Khalid bin Walid dari pasukan kafir berbalik merebut Bukit Ainain yang ditinggalkan oleh pasukan pemanah, dan akhirnya mereka mampu memukul mundur pasukan muslim. Sampai-sampai pada saat itu Nabi pun menjadi korban yang terluka dan tanggal giginya oleh serangan dari Ibnu Kamiyah. Pada peperangan kali ini umat Islam harus mengalami kekalahan, dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian ini yaitu kekalahan kaum muslim ini dikarenakan pasukan panah yang tidak mengikuti perintah Rasul karena tergiur harta rampasan. Di sini kita diajarkan untuk mengikuti perintah dari Nabi Muhammad. Dengan mengikuti perintahnya, maka kita akan selamat insya Allah dunia dan akhirat. Yang kedua yakni membelaknya 300 pasukan di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay yang ternyata mereka adalah orang-orang munafik. Peperangan selanjutnya yakni Perang Khandaq. Perang ini terjadi sekitar tahun 627 Masehi. Kemudian pada perang ini kaum muslimin hanya mengirimkan 3.000 orang pasukan. Sangat tidak seimbang dengan jumlah dari pasukan kaum kafir Quraisy, yakni sebanyak 10.000 orang pasukan. Penyebab yang menjadikan perang ini terjadi yakni yang pertama, kebiasaan suku Badui yang sangat melanggar ajaran Islam, yakni mencuri, merampok barang milik orang lain, sehingga Nabi menghukum mereka dengan aturan syariah Islam. Yang kedua, perkembangan Islam di Madinah menjadi ancaman suku Yahudi dan Quraisy, sehingga mereka diam-diam bergabung. Untuk menghadapi kaum kafir Quraisy, pada peperangan kali ini Nabi menerima saran yang diberikan oleh sahabat, yaitu Salman Al-Farisi, dengan membuat khandaq atau parit mengelilingi kota Madinah sebagai pertahanan. Dengan strategi membuat parit ini membuat pasukan kafir kerepotan hingga mereka menunggu berhari-hari di dalam tenda yang mereka bangun, hingga Allah mengirimkan badai pasir yang menyapu tenda-tenda mereka, dan akhirnya mereka tidak berjaya lagi melanjutkan peperangan. Kemenangan kaum muslimin pada perang Khandaq ini telah membayar kekalahan mereka pada perang Uhud. Juga kemenangannya membuat semakin harum Islam. Selanjutnya yaitu perjanjian Hudaybiyah. 6 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun 628 Masehi, yang sebelumnya Nabi dan umat Islam disibukkan dengan peperangan. Setelah kemenangan perang Khandaq diraih oleh umat Islam, kerinduan umat Islam atas tanah kelahiran semakin memuncak, sehingga pada tahun itu pula di bulan Zulqa'dah Nabi beserta umat Islam berangkat ke kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Karena pada bulan tersebut di kalangan masyarakat Arab juga diharamkan untuk melakukan peperangan. Maka pada saat itu berangkatlah Nabi Muhammad dan kaum muslimin sebanyak 1.000 orang ke tanah suci Mekah untuk menunaikan
menunaikan ibadah haji. Dan ketika sampai di daerah yang bernama Hudaybiyah, 11 km dari kota Mekah, Nabi beserta rombongan memberhentikan perjalanannya dan mengutus salah satu dari rombongan, yaitu Utsman bin Affan, untuk memberitahukan kedatangan dan maksud tujuan kedatangan dari kaum muslimin ini. Ternyata kedatangan mereka ini sudah ditunggu oleh pemuka kaum Quraisy yang mereka tetap melarang umat Islam untuk memasuki Makkah. Bahkan pemuka kaum kafir Quraisy mengatakan bahwa tahun ini tidak diperkenankan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ataupun memasuki kota Mekah, dan kemungkinan tahun selanjutnya barulah diperbolehkan, dan itu pun hanya 3 hari. Negosiasi pun dilakukan oleh Utsman bin Affan sebagai perwakilan dari umat Islam. Maka tercetuslah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah yang berisikan 1. Kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Yang kedua, lama kunjungan hanya dibatasi sampai 3 hari. Yang ketiga, setiap orang diberi kebebasan untuk bergabung atau menjalin perjanjian dengan Nabi Muhammad atau dengan kelompok Quraisy. Yang keempat, siapapun yang bergabung dengan Nabi Muhammad tanpa alasan, maka akan dikembalikan kepada walinya. Akan tetapi, jika pengikut Nabi Muhammad hendak bergabung dengan kaum Quraisy, maka ia harap dibenarkan. Selanjutnya yang kelima, pada tahun ini rombongan Nabi Muhammad harus kembali lagi ke Madinah, dan pada tahun berikutnya barulah diperkenankan dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari dan tidak membawa senjata. Yang kita lihat dari perjanjian Hudaybiyah ini isinya sangat merugikan umat Islam begitu ya. Namun di sini Nabi Muhammad memiliki strategi sekaligus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang arif dan bijaksana. Terbukti setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah tersebut, umat Islam bertambah, yang sebelumnya hanya 1.400 orang meningkat menjadi 10.000. Dan setelah perjanjian berlangsung, situasi menjadi aman, tidak ada peperangan, sampai pada Nabi Muhammad sebagai kepala negara Madinah mengirim duta-dutanya sekaligus berdakwah ke negara-negara tetangga untuk menyerukan ajaran agama Islam. Ada banyak hal yang dapat kita simpulkan dan dapat kita ambil pelajaran dari sejarah-sejarah masa lampau, bahkan perjuangan dari Nabi Muhammad, para sahabat beserta kaum muslimin pada masa itu. Kondisi masyarakat Madinah dan Mekah sangatlah jauh berbeda. Di sana sangat beragam suku juga kepercayaan, tapi tidak membuat Nabi menjadi pemimpin yang otoriter. Beliau adalah pemimpin yang sangat menghargai perbedaan. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 menjelaskan, Allah tidak melarang engkau bergaul dengan orang yang tidak menyerang kamu, tidak mengusirmu dari tanah airmu. Hendaklah kamu bersikap baik kepada mereka dan berperilaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah amat cinta kepada orang-orang yang bersifat adil. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video ini. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai sejarah Islam ya. Dan apabila ada saran, kritik maupun pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar ya. Kalian juga boleh kunjungin channel YouTube aku di Irma Mardiana atau akun IG aku @its_mardiana71. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.